Mas, lagi apa mas? Ini lagi ngetes masang roll banner nih. Mantap ini. Nah, Smart Fertilizer produk terbaru kita. Boleh gak ganggu sebentar? Apa itu? Ini ada partner saya nih. Hanya pengen tahu cara aplikasi Mustika Tani Bionano sama Mustika Tani Smart Fertilizer. Untuk tanaman padi. Oh, siap. Saya pengen di oret-oret, bisa nggak? Oke, siap nih. Kebetulan ada papan tulisnya. Kita punya produk Mustika Tani Bionano yang ini diformulasikan untuk bisa diaplikasikan di awal pada saat olah lahan. Nah, jadi kita kasih judul tanaman padi. Oke. Yang pertama, olah lahan. Nah, olah lahan sendiri itu ada proses yang namanya pembajakan. Oke, ini satu. Pembajakan, kita setelah melakukan proses pembajakan kasar, ya, kasar, ini dilakukan penyemprotan. Menggunakan dosisnya 20 gram per tangki. Nah, jadi di proses pembajakan kasar ini, disitulah proses penyemprotan pertama kali pupuk Mustika Tani Bionano untuk dosis sendiri 20 gram per tangki. Nah, kebutuhan per hektar itu kurang lebih 16 tangki per hektar. Oke. Nah, terus proses yang kedua ini dilakukan pengeringan atau lebih dikenal penjemuran lahan, ya. Kurang lebih 3 hari. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk mempercepat proses pelapukan serasa sampahnya. Jadi sisa tanaman padi yang terdahulu, rumput yang sudah kita bajak, itu dengan proses pengeringan ini akan menjadikan mudah untuk proses pengerjaannya menjadi dekomposer oleh mikroba yang ada di dalam pupuk Bionano. Nah, setelah proses ini dilalui, selanjutnya adalah perendaman. Nah, perendaman lahan ini metodenya, lahan yang sudah kita keringkan, kita masukkan air. Untuk durasi waktunya kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, proses ini dilakukan 1 hari 1 malam, dilanjutkan dengan perancahan. Perancahan sendiri dalam istilah pertanian adalah proses penggemburan tahap akhir lahan sebelum menjelang penanaman. Nah, setelah tahap-tahap ini dilakukan, dihitung waktunya dari mulai awal penyemprotan sampai 7 hari baru benih siap di proses penanaman. Penanaman benih dilakukan boleh menggunakan metode tabela atau tanam benih langsung melalui tebar ataupun menggunakan peralatan, atau juga penanaman dengan sistem cabut dan pindah tanam dari lahan semaian. Bebas, boleh dengan pola tabela atau pindah tanam.
Untuk proses awal olah lahan penyemprotan Mustika Tani Bionano. Yang kedua vegetatif atau pertumbuhan. Aplikasi Mustika Tani Bionano di fase vegetatif. Di sini kita tulis penyemprotan MT Bionano di usia 7 hari setelah tanam atau 7 HST. Nah, 7 hari setelah tanam itu dihitung dari penanaman benih. Jadi setelah usianya mencapai 7 hari, dilakukan penyemprotan menggunakan MT Bionano atau Mustika Tani Bionano itu di usia 7 HST. Untuk dosisnya 10 gram per tangki. Dan ini diulangi di usia 15-30. Untuk tahap vegetatif itu dilakukan penyemprotan 3 kali, usia 7, 15 dan 30 HST. Nah, selanjutnya masuk ke proses yang ketiga, penyemprotan di generatif atau produksi. Nah, penyemprotan di usia vegetatif dan generatif memiliki perbedaan di mana di usia vegetatif kita cukup melakukan penyemprotan menggunakan MT atau Mustika Tani Bionano. Sementara untuk di generatif kita penyemprotannya menggunakan MT Bionano plus MT Smart Fertilizer. Nah, untuk dosis MT Bionano-nya 10 gram plus 50 gram untuk Smart Fertilizer-nya. Ini per tangki. Terus penyemprotannya dilakukan di usia berapa? Di usia 45, 60 dan kalau memungkinkan di usia 70 HST. Karena jenis padi itu berbeda-beda di usia panennya. Jadi untuk jenis padi yang usianya lebih panjang masa panennya, kita bisa melakukan penyemprotan tambahan di generatif itu 3 kali penyemprotan 45, 60 dan 70 HST. Nah, jadi ini Mas Nunu untuk rangkaian aplikasi dari 2 produk kita. Yang pertama Mustika Tani Bionano, yang kedua Mustika Tani Smart Fertilizer. Nah, 2 produk ini memiliki peran berbeda. Untuk Bionano, dia memperbaiki kualitas media tanam untuk awal. Setelah itu, dia merangsang, memacu pertumbuhan perakaran, mendukung fase vegetatifnya, dan dia juga mendampingi Smart Fertilizer dalam mensuplai nutrisi guna meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi ini produk sudah kita siapkan dengan formulasi yang kita bagi, lebih cenderung Bionano untuk vegetatif dan Smart Fertilizer untuk generatif. Kalau kita bicara jumlah untuk luas lahan 1 hektar MT Bio itu dibutuhkan dengan kondisi lahan kritis itu sebanyak 1 kilo
olah lahan dan 1 kilo vegetatif plus generatif. Sementara untuk MT smart atau fertilizer itu dibutuhkan 2 kilo sampai 2,5 kilo per hektar untuk generatifnya. Nah, untuk pemakaian normal Bionano dengan kondisi tanah yang pH-nya kisaran di angka 5, ada beberapa metode yang bisa kita ambil dengan tujuan percepatan pemulihan kesuburan tanah. Satu contoh, di beberapa wilayah tanah sawah atau lahan padi kita ini memiliki variatif tingkat keasaman. Ada yang 4, ada yang 4 sekian, ada yang 5, dan mungkin masih ada sebagian yang memang di angka 6. Nah, selama ini alternatif yang digunakan masyarakat untuk menyiasati bagaimana meningkatkan pH tanah itu selalu menggunakan kapur pertanian dengan pengaplikasian untuk meningkatkan pH. Satu contoh, ketika ada pH tanah itu di angka 4, maka dibutuhkan sebanyak kurang lebih 2 ton kapur pertanian untuk menjadikan 4 ini ke 6. Jadi 4 ke 6 itu dibutuhkan sebanyak kurang lebih 2 ton. Nah, alternatif ini selama ini sudah digunakan di seluruh wilayah, khususnya di sektor pertanian. Akan tetapi ada dampak dari penggunaan yang menurut kita ini cenderung tidak menguntungkan untuk petani. Apa saja dampak itu? Satu, dari penggunaan kapur pertanian dalam jumlah besar dan kontinu tentunya, ini menyebabkan kondisi tanah mengeras. Tentu ini bukan faktor utama diakibatkan oleh kapur pertanian. Terjadinya kekerasan pada tanah karena tidak adanya mikroorganisme. Karena tidak adanya mikroorganisme. Jadi selain dia meningkatkan pH, tanah tadi juga akan terikat secara partikelnya dan menjadi padat karena tanpa adanya mikroorganisme atau minimnya mikroorganisme di dalam tanah. Nah, dampak ini menjadikan sawah itu mudah sekali kering. Jadi selain mengeras, tanah itu mudah kering dan cenderung pecah atau gumpal. Tanah yang mengalami kondisi seperti ini, secara alami mengalami perubahan seperti ini, itu bisa kita deteksi pada saat olah lahan pertama melakukan proses pembajakan. Jadi ketika dibajak, selain tanahnya keras, lengket, dan juga dangkal. Ini tanda-tanda sudah adanya proses perubahan ini. Nah, solusi apa yang ditawarkan oleh Mustika Tani untuk memperbaiki kultur tanah ini? Satu, kita garis bawahi metode aplikasi pupuk organik Mustika Tani. Yang pertama, kalau pH-nya 4, kita bisa meningkatkan pH-nya
tanpa harus menggunakan sebanyak 2 ton kapur pertanian. Untuk luas lahan 1 hektar, kita hanya membutuhkan untuk tahap awal itu sebanyak 2 kilo. Dan juga tambahan untuk kondisi lahan yang betul-betul kritis secara kandungan hara sudah minus, itu perlu tambahan penggunaan kotoran hewan. Untuk luas lahan 1 hektar itu kotoran hewan kita butuhkan 5 kilo. Nah, saya rasa komposisi ini tidak akan merugikan petani karena secara nilai ini cukup hemat. Apa saja komposisinya? 1, kotoran hewan dalam kurung ayam itu sebanyak 2,5 kilo. Kalau dia ayam. Kalau dia domba, dia memerlukan 5 kilo. Kalau dia sapi, dia juga memerlukan 5 kilo. Dan semuanya ini harus dalam kondisi kering atau lembut. Jadi akan lebih efektif. 3 bahan baku ini kita tinggal pilih salah satu, dan sebelum pengaplikasian kita lakukan langkah pengeringan atau penggilingan supaya lebih lembut partikelnya. Setelah itu, untuk yang bahan kedua, kita perlu 1 kilo kapur pertanian, apapun mereknya, ya. Yang penting di dalamnya memiliki kandungan kalsium karbonat. Terus yang ketiga, 200 liter air. Nah, jadi dengan 200 liter air kita masukkan 1 kilo kapur pertanian. Yang kedua, tambahan kotoran hewan, mau ayam, mau domba, mau sapi boleh, sesuai tentukan dengan jumlahnya. Aduk. Keempat, aduk merata semua bahan. Setelah tercampur, tahap yang kelima, saring, lalu masukkan ke media alat aplikasi kita. Bebas mau tangki atau mau alat kocor umum, ya. Nah, untuk proses ini per 20 liter air biang pupuk dasar. Jadi air biang pupuk dasar itu yang dimaksud yang di atas, ya, kotoran hewan, 1 kilo dolomit atau kapur pertanian, dan 200 liter air. Ini kita sebut larutan biang pupuk dasar. Ini kita tambahkan 20 gram Mustika Tani Bio Nanonya. Nah, hanya dengan 20 gram, artinya 1 gram per 1 liter air. Ini kita semprot, aplikasi, semprot merata pada permukaan tanah. Setelah pembajakan awal. Nah, jadi aplikasinya itu setelah kita melakukan pembajakan awal tadi atau pembajakan kasar, itu langsung kita semprot tanah itu dan keringkan atau diamkan. Setelah itu kita keringkan.
Jadi setelah dibajak, disemprot, tidak buru-buru untuk dilakukan penggemburan. Lebih optimal lagi kita jemur lahan itu 1-3 hari supaya betul-betul mikroba tadi bekerja masuk ke dalam jaringan tanah dan juga masuk ke jaringan perakaran serta batang gulma yang tadinya ada di lahan kita. Karena sisa rumput dan tanaman terdahulu setelah nanti diproses pembajakan itu akan diolah menjadi hara kembali di dalam tanah atau humus di dalam tanah. Nah, untuk tahap inilah kenapa kita menyarankan ke masyarakat petani kita, lahan ini jangan diaplikasi menggunakan herbisida. Karena ketika lahan ini diaplikasi menggunakan herbisida, rumput yang mati dan sisa tanaman terdahulu ini tidak bisa menjadi bahan pupuk untuk yang nantinya akan dikembalikan ke dalam tanah melalui kerja mikroorganisme yang ada pada pupuk Mustika Tani Bionano. Nah, itu ya. Jadi tahap inilah yang paling penting sebenarnya. Untuk pH 4 kita perlu tambahkan ini. Kenapa masih perlu tambahan ini? Untuk membantu mikroba selama proses penguraian, tanah tersebut sudah bisa mensuplai makanan lebih awal dengan tambahan kotoran hewan ini. Dan yang kita gunakan di sini hanya saripatinya. Secara biaya cukup ekonomis, tingkat resikonya cukup aman karena tidak akan menjadi biang masalah berupa jamur dan yang lainnya di dalam tanah kita. Nah, apa perubahan yang akan dialami oleh tanah kita dengan metode pengaplikasian Mustika Tani Bionano? 1, tanah akan kembali gembur. Yang kedua, pH normal. Yang ketiga, memiliki jumlah hara komplit kembali. Yang keempat, jumlah mikroorganisme serta pengurai lainnya meningkat. Seperti cacing dan juga belut, insya Allah yang awalnya punah di lahan kita akan kembali ada. Karena dengan keberadaan cacing dan juga belut, ini menjadi biopori di dalam tanah yang nanti akan mensuplai oksigen untuk perakaran. Jadi tanaman itu sama persis kita manusia. Ketika kita disediakan makanan, kita disediakan minuman, tetapi kita tidak disediakan udara, maka juga kita akan mati. Nah, jadi tanaman ini tidak hanya membutuhkan makanan yang komplit, tapi juga butuh tempat tinggal yang layak, serta didukung dengan fasilitas untuk tumbuh dan berkembang juga dengan layak. Air, matahari, udara, makanan. Ini poin-poin pentingnya. Nah, makanan untuk tanaman itu yang paling utama ada di dalam tanah. Sementara untuk pupuk-pupuk tambahan kita sudah banyak sekali menemukan di lapangan, baik itu pupuk sintetis dan sejenisnya. Ini bisa kita gunakan, tetapi ingat, pupuk tambahan tidak bisa menggantikan peran utama. Karena peran utama tanaman itu akan tumbuh dan berkembang serta berproduksi secara maksimal apabila kualitas tanahnya, tempat dia tumbuh, ini sudah kembali sehat dan normal. Mungkin itu Mas Nunu penjelasannya. Nanti apabila ada yang perlu diperjelas, silahkan disampaikan kembali. Kita akan terus melakukan edukasi khususnya untuk rekan-rekan kita, masyarakat petani, pengguna dari produk Mustika Tani. Karena komitmen kita dari Mustika Tani, masyarakat pengguna pupuk kita adalah petani-petani luar biasa, petani-petani yang siap untuk melakukan perubahan, baik itu dari pola dan juga dari mindsetnya. Insya Allah kita akan terus hadir melakukan edukasi
tentang bagaimana pengaplikasian dan budidaya yang baik dan benar. Oke. Siap Mas Fikri, terima kasih banyak. Oke.